dari sini kayaknya ya. Kok jadi gini lagi? Ini aku gaptek kamu nah, jadi nggak bisa. Tuh kan, jadi udah nggak marabala ngebis video. Ah udah gini aja dulu deh. Kan ada 2 kali itu. Kok nggak ada dia? Yang 2 ini. Bikin itu kamu dulu bikin bintang, kamu dulu yang bikin. Biar 2 itu aduh jadi bikin yang Ya boleh ngomong ya saya ya. silakan bro. Oke, betul. Jadi selamat siang kepada teman-teman semua ya. Jadi begini teman-teman, di dalam berapologet ini saya itu mengalami berbagai macam kendala. Nah, salah satu kendalanya itu adalah adanya oknum-oknum begitu ya, oknum-oknum orang-orang Kristen yang tidak mendengar secara utuh statement saya, kemudian memelintir begitu. Nah, salah satunya adalah saudara Bom begitu. Nah, memang beberapa kali itu saya biarkan saja, tidak terlalu saya gubris. Kalaupun saya hanya menanggapi, itu hanya saya tanggapi hanya sekedar selentingan saja. Tidak pernah saya buka room 1 bahasan khusus membahas tentang dia. Nah, jadi Kak Reda, baru saja tadi saya itu live, memang khusus bahas Bom. Baru tadi. Dan yang nonton itu, dan yang menonton tadi itu di TikTok itu ada kurang lebih 10 ribuan orang. Dan kemudian di YouTube itu mungkin kurang lebih 2 ribuan orang. Karena saya nggak lihat yang di YouTube berapa. Nah, inti yang mau saya tahu persis, karena tadi saya mengundang Bom-nya, tetapi Bom-nya itu tidak mau datang. Bahkan sudah saya suruh orang untuk datang ke channel dia juga masih ngeles. Yang saya pengen tahu itu begini, sebenarnya Bom ini itu dia mengeluarkan sertifikat yang isinya itu berupa surat pentahbisan dia. Begitu. Nah, saya pengen tahu ini surat pentahbisan dia ini nih gimana ceritanya begitu. Oke. Ya. Iya, oke. Silahkan The God, tolong putarkan dulu waktu dia memunculkan sertifikat abal-abalnya. Putar. Ini kita beranjak dari sini ya, Bro Edis, dari sertifikat abal-abal ini, sehingga kita tidak sabar lagi untuk langsung ke TKP, ke Manokwari. Ya. Sabar ya teman-teman, sabar. Kita ini kan bukan TV teman-teman, jadi sabar. Kita kan bukan jurnalis ya kan. Ya kayak gua kan ini mak berdaster Hamuna. Tadi sudah saya tampilkan itu tadi, Karena. Nah, itu sudah saya tampilkan tadi di waktu saya live tadi. Ya, biar netizen ini ya, ya. Jadi dari sinilah kita langsung ke TKP nanti ya. Biar kita ini. Ya. Biar mungkin yang netizen yang tadi silakan The God. Ya. Ini ini siapa ini? Pendeta Daud Tandi Kende. Kau bilang palsu lagi, kalau saya tunjukkan saya piskan. Kiamat. Oh naik open kamera, masa kasih lihat kok jelas-jelas tulisan ini. Nih. Pentabisan, ada kata tabis toh? Surat pentabisan kan? Baru ngeprint. Itu yang saya bilang. Iya. Jadi saya maunya ke gereja GKI, cuma saya belum tahu tempatnya. Saya cuma ingin tahu apakah orang ini benar-benar terdaftar di GKIA dan apakah benar gereja GKIA itu mengeluarkan surat pentahbisan seperti itu, Bapak. Oke. Terima kasih Ibu ya. Ya. Memang setelah tadi kami pulang ibadah, saya dapat dari
kebetulan beliau juga sama namanya. Iya. Beliau ketua majelis daerah DKI, dan saya konfirmasi ke beliau bahwa yang bersangkutan itu tidak ada nama di daftar nama hamba Tuhan. Ini apa ini? Fotonya siapa ini? Tidak ada nama atas nama Daud- hamba Tuhan yang tersebut Daud- itu. Daud Tandi Kendek. Daud Tandi Kendek. Ya, Tidak ada. itu keterangan langsung dari TKP teman-teman ya, dari pihak GKAI ya. Itu dari sana langsung. Maksud saya begini teman-teman. Iya. Sebenarnya yang mau kita ketahui itu begini ya teman-teman ya. Iya. Apakah itu surat itu memang asli atau surat palsu? Itu yang pengen saya tahu sebenarnya. Palsu. Oke. Dari mana kita tahu kalau itu palsu? Ya, dari dokumentasi kita dari TKP itu. Ya, tunjukkan lagi bukti-bukti yang kita dapetin. Itu video berikutnya, itu video yang sama ibu itu aja Yul, atau yang tanpa ini aja, yang voice note rekaman ini aja tanpa gambar. Cukup voice note-nya aja, nggak apa-apa. Oh, oke. Dari rekaman itu. Aja, Kak. Paparkan Betul. aja Kak, Iya. biar Bang Edis juga Rekaman tahu voice kan, note-nya. alurnya. Alurnya paparkan Jadi aja mungkin dulu. gini aja, Kak Reda, aku izin ambil kembali, boleh ya? Aku bantu jelaskan sama Bang Edis mumpung lagi di sini juga. Ya, silakan. Jadi memang Bang Edis kenapa sampai akhirnya turun ke lapangan, karena memang kan ada hal-hal yang memang agak lain ya gitu. Makanya saya coba untuk langsung jalan ke gereja. Shalom. Ya. Oh ya, aku Oh, buka mute-nya, Dek. Aku mute. Skala. 1 menit Kak. Tadi kan Bro E nanya, dari mana kita tahu itu palsu? Kita bisa cek juga secara online di Dirjen Dikti, tidak ada nama. Kalau nama Daud Tandi Kendek sebagai lulusan pendeta, jadi itu ada, bisa dibuka semua orang secara online. Oke. Begitu aja Kak, lanjut. Dikti itu hanya pendidikannya aja, tidak kependetaannya, Kak. Iya, itu pun tidak ada. Itu pun tidak ada dia. Oke, baik. Jadi teman-teman itu menemukan indikasi bahwa itu palsu karena pertama satu, tidak menemukan nama Daud Tandi Kendek itu sebagai salah satu lulusan dari sekolah teologi yang bergelar sarjana teologi. Betul. Ya. Oke, terus kemudian isi suratnya juga banyak ada typonya begitu ya. Sekolah gereja Kristen Alkitab begitu ya. Alkitab. Ya, Bang. Iya, Oke, Alkitab. kemudian juga tanggal pentasbihannya itu, pentahbisannya itu baru 25 September baru September 2025, artinya baru sekali. Belum lama Baru ya. kemarin. Iya, belum lama. Iya. Padahal dia ngaku-ngaku pendeta itu sudah sejak lama. Oke, Iya. baik. Nah, Iya. yang menjadi pertanyaan begini. Lalu apa tujuannya dia bikin yang palsu itu? Maksudnya biar ngapa gitu? Ya, Kalau tujuan silakan, hanya dia yang tahu, Bang Edis. Tapi yang pasti Bang Edis, supaya kebohongannya berlaku surut. Iya, betul. Menipu orang Kristen lah. Intinya menipu lah. Apalagi menipu. Bukan, karena begini. Sebenarnya kalau dia memalsukan surat tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, itu secara di dalam hukum pidana itu kan pemalsuan surat itu menjadi pidana ketika surat itu menimbulkan kerugian begitu loh. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan, surat itu digunakan untuk apa? Karena saya dengar-dengar, tapi ini belum nggak tahu benar atau enggak. Apakah benar surat itu digunakan sebagai dipamerkan ke media sosial supaya dia ada misi-misi tertentu bahwa dia sedang urus gereja dan lain sebagainya? Makanya saya bingung, Adam. Untuk melancarkan semua butuh donasi itu, dan itu nanti ada kok buktinya, ada dan ada di situ dia menjual ayat-ayat juga.
Tetapi ya, baik dari dokumentasi yang sudah kita ke sana itu, jadi kita tuh langsung ke TKP juga. Sementara seorang bom ini tidak pernah jadi pendeta di GKIA ya. GKAI. GKAI Monokwari. Jangankan pendeta, diaken atau evangelis pun dia di sana. Dia di sana itu hanya simpatisan. Ya, hanya simpatisan dan dia tidak dikenal oleh para hamba-hamba Tuhan yang ada di GKAI Monokwari. Dan itu ada di mute dulu skala mute dulu deh. Ya. Dan ada juga statement dari Sinode ya wilayah Papua Barat GKAI ya yang di Monokwari, bahwa si seorang bom ini mereka kira di Jawa atau di Jakarta. Mereka tidak tahu si bom ini tinggal di Monokwari. Ya, silakan Yuli, jelaskan Dek. Iya. Itu udah Bang Edi, setelah saya nyampe di Manokwari, orang yang pertama saya jumpai itu memang pihak dari yang pertama saya jumpai itu pihak sekretarisnya, dan hasil sekretarisnya itu rekamannya tadi sudah diputar sama Bintang. Terus yang kedua saya berjumpa langsung dengan Ketua Sinode Papua Baratnya. Itu yang ibu yang tadi yang disampaikan itu. Kita sudah diskusi dan ibu itu pun sudah menyampaikan bahwa tidak pernah ada pentabisan atas nama orang yang bersangkutan. Dan sesuai pengakuan PBB kepada ibu itu pun dia menyampaikan bahwa surat itu memang diambil namun waktu difoto goyang. Jadi berubahlah, jadi dari Alkitab jadi Alkitiap. Begitu pengakuannya PBB terhadap Ibu Emma, seperti itu. Jadi Ibu Emma ini juga sudah tahu bahwa memang tidak pernah mengeluarkan pentabisan untuk namanya Pendeta Daud Tandi Kendek STH, seperti itu. Oke, baik. Ya, kalau seperti ini kan kita jadi tahu gitu teman-teman. Maksudnya begini. Saya tadi dengar cerita dari itu Kak Reda bilang begini, bahwasanya dahulu teman-teman sekalian ini adalah para penonton kami berapologet. Nah, kemudian ada suatu kejadian yang membuat kalian akhirnya bersedih. Begitu, kalian menangis. Kenapa kok jadi seperti ini dunia apologet kita ini? Nah, ternyata setelah kita lakukan penyelidikan secara mendalam, ternyata memang ada orang-orang yang tidak bersih dalam berapologetika. Mereka melakukan tindakan-tindakan, serangkaian-serangkaian kebohongan, menipu jemaat Tuhan, begitu. Dengan melakukan, jadi teman-teman biar tahu ya, tujuan kita bikin begini bukan bikin gosip teman-teman, tapi tujuan kita begini untuk membersihkan dunia perapologetan kita ini, supaya orang-orang yang berapologet adalah orang-orang yang berintegritas, begitu. Jadi tidak boleh dunia perapologetan ini dibikin rusak, dibikin jelek, sehingga penonton itu hatinya jadi sedih. Ya Tuhan, kenapa kok mereka memahaminya kan hamba Tuhan. Kenapa kok para hamba Tuhan jadi begini? Ternyata setelah kita selidiki, bukan hamba Tuhan, tetapi adalah hamba daripada Mamon, hamba daripada iblis, begitu. Bagaimana kita bisa tahu hamba iblis? Ciri-ciri dari hamba iblis itu adalah berdusta, karena iblis itu adalah bapak segala dusta. Begitu. Jadi teman-teman jangan salah paham ya, para penonton jangan salah paham, begitu. Nah, makanya kenapa saya melakukan ini? Untuk membuktikan kepada teman-teman bahwa selama ini yang berdebat dengan saya, yang kalian lihat kesannya seperti para apologet itu pecah, itu sebenarnya saya tidak sedang berdebat dengan seorang apologet, tidak. Tetapi saya berdebat dengan seorang yang memang bisa kita katakan seorang
para mafia seperti itu. Nah, disinilah tugasnya supaya kita bongkar-bongkar nih seperti itu. Iya, betul. Ya, benar. Kita bisa putarkan Bang Edis pengakuan dari pihak GKAI. Boleh, silakan. Iya. Oke. Silakan. Ini coba ini kalau nggak salah ini ketua pengurus majelis wilayah Bang Edis. Ini majelis wilayah GKAI Papua Barat. Gitu ya, itu Iya. Yuli ya? Betul ya? Iya, betul. Ibu apa Betul. namanya? Ya, udah dilanjutkan aja itu. Oke. Waktu dia difoto itu agak goyang. Atau gimana sih Bu? Dia kok berani itu loh Bu, yang membuat kecewaan kita gitu loh Bu. Ya, kami dari organisasi belum pernah mentabiskan pendeta yang bernama seperti beliau punya nama. Baik Ibu. Dan di organisasi kami itu punya kriteria. Seorang yang akan dilantik menjadi pendeta itu harus persyaratannya ada. Iya. Paling tidak dia sudah menjadi anggota sekian tahun, dia juga sudah terlibat dalam pelayanan sekian tahun. Kalau menjadi pendeta dia harus sekolah teologi. Lalu kemudian untuk pengusulan menjadi pendeta itu dari jemaat, jemaat naik ke majelis daerah, majelis daerah ke majelis wilayah baru majelis umum. Karena setiap akte Berbau-bau Saudi Arabia, aduh, udah kena neraka dia. Iya, tapi masih ada kulihat di situ, Dek. Kerja momot. Ini harus di SP5 ini momot ini benar-benar nanti. Iya, nanti Ibu Ketua DPR. Aduh, di circle saya, teman-teman, kita itu bukan orang-orang yang seperti si bom, ya kan? Iya, tapi Pengangguran. begini Kak Reda, begini. Iya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, artinya teman-teman kan peduli. Artinya teman-teman merasa kecewa, ada kekecewaan di dalam hati. Kenapa sesama apologet kok bertengkar? Nah, makanya teman-teman kan ingin memecahkan masalah ini. Ternyata yang satunya memang bajingan dan lain sebagainya. Cuman begini Kak Reda. Iya. Saya minta juga jangan sampai room ini itu menjadi room pemfitnah. Oh, enggak.